Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang pentingnya standarisasi pemeriksaan cardinal sign untuk memutuskan seseorang itu menderita kusta. Dulu saya pernah share tanda-tanda utama atau cardinal sign pada kusta, yaitu ada 3. Yang pertama adalah bercak yang mati rasa atau kurang rasa. Yang kedua adalah penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi saraf. Yang ketiga adalah hasil pemeriksaan BTA skin smear-nya positif. 3 ini kita dalami satu persatu ya, karena kita akan menyinggung bagaimana pemeriksaan yang terstandarisasi. Yang pertama, bercak yang mati rasa atau kurang rasa. Ini satu paket guys. Bercak yang mati rasa atau kurang rasa. Nggak bisa salah satu saja terus Anda memutuskan itu kusta. Oke? Misalkan, aku nemu bercak tapi kok tidak mati rasa, ya bukan kusta. Aku nemu mati rasanya saja tapi nggak ada bercaknya, ya bukan kusta. Bisa jadi penyakit lain. Tetapi kalau bercak yang mati rasa atau kurang rasa, pasti kusta. Pemeriksaannya ada standarisasinya. Nah, saya sudah jelaskan nih, memeriksa bercak ini standarnya seperti apa pemeriksaannya, yaitu dengan di sebuah ruangan yang menggunakan cahaya matahari tetapi tidak langsung terkena sinar matahari. Terus di situ juga pemeriksaan harus sistematis. Di situ juga menjaga privasi seseorang, ya karena butuh membuka baju dan sebagainya. Itu standarisasinya. Pemeriksaan mati rasa atau kurang rasa juga saya sudah pernah bikin video tersendiri, yaitu menggunakan kapas, bukan menggunakan paku, menggunakan ujung pulpen atau jarum dan sebagainya. Terus ditutul bukan digesrek dan sebagainya. Terus menggunakan sistematika urutan, lalu bagaimana kita selang-seling antara kulit normal dan juga kulit yang kita curigai itu mati rasa. Ya, terus kita juga melakukannya dalam kondisi mata tertutup, bukan juga dalam kondisi pasiennya ngantuk dan sebagainya. Itu standarnya, tolong jangan dilupakan. Nah, bercak yang mati rasa artinya ini ada standarisasi pemeriksaan. Anda juga harus memeriksa bercaknya itu benar-benar menggunakan metode yang ada standarnya. Pemeriksaan mati rasa atau kurang rasa juga ada standarnya. Jadi ini 2 pemeriksaan yang berbeda. Jadi kalau Anda hanya menemukan bercak saja kok berani-beraninya, oh itu pasti kusta. Nggak bisa seperti itu guys. Belum tentu guys. Hanya lapang pandang saja tanpa pemeriksaan uji mati rasa, bagaimana Anda tahu dia mati rasa? Bagaimana Anda tahu dia kurang rasa? Hanya dengan pandangan saja, lapang pandang terus, wah ini kusta, ini kusta. Nggak bisa guys. Itu Anda baru satu tahap, yaitu memeriksa bercaknya, belum mati rasanya. Mati rasanya ya harus menggunakan standar pemeriksaan kapas dan sebagainya, sudah saya jelaskan. Nggak bisa sok tahu kayak gitu. Seberapa tinggi pengalaman apapun, selama pengalaman apapun Anda sudah jam terbangnya udah tinggi, Anda hanya baru menduga kalau melihat seseorang kok ciri-cirinya kayak kena kusta ya, terus Anda berani ngomong dia pasti kusta. Nggak bisa dipastikan seperti itu guys. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara standar. Nah, bisa jadi Anda salah. Kalaupun Anda melihat, loh, tapi kan tanda-tandanya sudah jelas. Yuk, tanda-tanda apa? Paling Anda juga hanya melihat tanda-tanda tambahannya, misalkan kayak madarosis, tidak adanya bulu alis. Itu kan tanda-tanda tambahan, bukan tanda-tanda utama. Misalkan seperti nodul, ada benjolan, infiltrat, adanya penebalan. Misalkan lagoptalmus juga, matanya melek, nggak bisa merem-merem, nggak bisa merem dengan sempurna. Lalu ginekomasti, terjadinya penambahan kelenjar payudara sehingga payudaranya membesar meskipun dia laki-laki. Itu tanda-tanda tambahan, bukan tanda-tanda utama. Yang namanya tanda-tanda tambahan itu bisa jadi orang madarosis, alisnya nggak ada, itu bisa jadi kusta, bisa jadi bukan kusta. Yang namanya tanda-tanda tambahan itu kan hanya ekstra, hanya komplementer, hanya melengkapi. Bisa jadi kusta, bisa jadi bukan kusta. Belum tentu orang yang madarosis itu pasti kusta. Belum tentu orang yang ada nodul atau infiltrat itu pasti kusta. Belum tentu yang lagoptalmus itu pasti kusta. Belum tentu orang yang ginekomasti itu pasti kusta, ya kan? Belum tentu orang yang hidung pelana itu pasti kusta. Ada penyakit lain yang mengakibatkan tanda-tanda tambahan itu. Hanya saja tanda-tanda tambahan itu, jika seseorang kena kusta dan ada tanda-tanda tambahan itu, pasti dia kustanya kusta MB atau kusta multibasiler atau kusta basah gitu guys. Gitu cara memaknainya tanda-tanda tambahan. Bukan Anda perlakukan tanda-tanda tambahan itu sebagai kepastian untuk mendiagnosa bahwa dia kusta. Saya ulangi lagi, tanda-tanda tambahan itu, jikalau kita sudah memastikan pasien itu kena kusta, kok ada tanda-tanda tambahan tadi yang saya sebutkan, pastilah tanda-tanda itu khas hanya ada pada kusta yang MB. Tapi belum tentu orang-orang yang memiliki tanda tambahan ini pasti kusta. Jadi Anda nggak bisa memastikan seorang kena kusta hanya dengan lapang pandang saja, harus pemeriksaan yang lain. Demikian pula tanda
gejala tanda cardinal sign atau tanda-tanda utama yang kedua, penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf. Ini juga ada metode yang terstandarisasi cara pemeriksaannya. Penebalan saraf tepi gimana caranya? Yaitu dengan melakukan perabaan di lokasi yang tertentu. Ya, lokasinya juga nggak bisa asal. Untuk menentukan tanda-tanda adanya gangguan fungsi saraf, sensorik maupun motorik, itu juga ada metodenya, nggak bisa asal. Standarisasi pemeriksaannya menggunakan bolpen, ditekan sebesar diameter 1 cm di titik-titik tertentu, itu juga harus pas. Terus cek motorik itu juga ada metodenya, dengan menggunakan kekuatan jempol tekankan ke sini, menggunakan jari kelingking ini kita tekan ke dalam, suruh menahan, ada radialis juga kita harus menahan seperti ini. Itu ada metode-metodenya dan itu harus dilakukan secara standar. Jangan ngawur. Nggak bisa kalau hanya menemukan penebalan saraf tepi saja terus Anda menyatakan ini kusta. Nggak bisa guys, ini juga satu paket. Penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi saraf. Kalau Anda hanya menemukan penebalan saraf tepinya saja, belum tentu kusta. Kalau Anda hanya menemukan gangguan fungsi saraf tepinya saja, belum tentu kusta. Kusta adalah jika penebalan saraf tepi disertai gangguan fungsi saraf pada jarasnya, pada jalurnya, pada alurnya. Itu. Demikian pula cardinal sign yang ketiga, yaitu BTA positif. Ini juga ada metodenya, cara ngambil sampelnya juga harus benar. Kalau nggak benar ya nggak bisa dipercaya. Pada lokasi mana itu juga sudah ditentukan guys. Cara membacanya, cara menghitung bakterinya, itu BTA positif 1, 2, 3, itu ada caranya. Nggak bisa ngawur. Jadi cardinal sign ini juga ada metodenya, ada caranya, ada tekniknya, kompetensinya, dan itu harus dijalani sebelum Anda memutuskan seseorang itu kena kusta atau tidak. Itu guys, jadi jangan serampangan lihat secara mata saja itu pasti kusta. Oh, itu hanya dugaan. Silakan dugaan-dugaan saja, tetapi kan dugaan itu harus dibuktikan dong dengan cara yang terstandarisasi, dengan ilmiah, dengan objektif. Semua orang menyepakati cara-cara tersebut itu objektif atau tidak. Jadi guys, hati-hati dalam mendiagnosa seseorang itu kena kusta atau tidak. Harus ada ilmunya, ada caranya, ada metodenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.